Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ma'ala. Mari kita mengucap puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga saat ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat sampai kepada kita umatnya. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa puasa memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Salah satu hadis menjelaskan kelebatan puasa dibanding ibadah lainnya adalah hadis qudsi berikut. Semua amal perbuatan anak Adam, yakni manusia, itu adalah untuknya, melainkan berpuasa adalah sesungguhnya puasa itu adalah untukku, dan aku yang memberikan balasan dengannya. Secara substansi, hadis qudsi tersebut ingin menyampaikan bahwa ibadah puasa memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata untukku adalah bentuk penyadaran ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan betapa puasa merupakan ibadah yang memiliki kedudukan lebih dibanding ibadah lainnya. Dalam beberapa hal, penyadaran sesuatu kepada Allah juga terjadi, seperti kata Ka'bah yang memiliki nama lain Baitullah atau rumah Allah. Kata bait disandarkan kepada kata Allah. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah merupakan tempat yang memiliki kedudukan tinggi dibanding tempat-tempat lainnya. Dari hadis tersebut ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, yakni kalimat karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang memberikan balasan dengannya. Kalau kita cermati, pasti muncul sebuah pertanyaan besar. Bukankah semua ibadah itu akan dibalas oleh Allah? Lalu mengapa dalam hadis ini seolah-olah hanya puasa yang langsung dibalas olehnya, seolah menegasi ibadah-ibadah lainnya? Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan hadis tersebut. Mengapa puasa memiliki keistimewaan di sisi Allah dibanding amal ibadah lainnya? Berikut beberapa pendapat di antara lainnya. Pertama, puasa adalah ibadah yang tidak bisa terjerumus dalam riya. Puasa merupakan ibadah yang bersifat abstrak. Artinya, ibadah puasa tidak memiliki gerakan yang bisa membedakan antara orang yang sedang puasa dan yang tidak. Berbeda dengan ibadah lainnya seperti sholat, haji, zakat, dan lainnya. Antara orang yang sedang sholat dengan yang tidak bisa kita bedakan dengan mudah, karena sholat bisa dilihat dengan gerakan yang membedakan mana yang sedang sholat dan mana yang tidak. Antara orang yang sedang melaksanakan haji dengan yang tidak juga demikian, karena haji memiliki gerakan yang bisa membedakan antara mana yang sedang haji dan mana yang bukan. Meskipun puasa bisa terjerumus dalam sifat riya, itu pun hanya bisa diungkapkan dengan ucapan. Misalnya ada orang yang berpuasa dengan bermaksud memamerkan puasanya. Ia berkata, "Saya ini sedang berpuasa loh." Tapi sekali lagi, itu hanya bisa diperlihatkan dengan ucapan. Berbeda dengan ibadah lainnya, yang bila terjerumus dalam riya melalui gerakan ataupun ucapan. Kedua, puasa mampu melumpuhkan setan. Saat sedang berpuasa, kita akan menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai waktu maghrib tiba. Ketika makanan dan minuman tidak masuk ke dalam tubuh, maka nafsu atau syahwat dalam diri akan terkendali. Sementara nafsu syahwat merupakan pintu masuk utama bagi setan untuk menjerumuskan manusia dalam lembah maksiat. Ketiga, pahala puasa lebih besar dibanding ibadah lainnya. Menurut Al-Qurtubi, setiap amal ibadah sudah ditentukan besar pahalanya yang diperoleh dari mulai dilipatkan 10 kali, 700 kali, dan sampai yang Allah kehendaki. Keempat, pahala melihat Allah dalam kitab Durrah An-Nasihin halaman 13. Syekh Utsman Syakir dengan mengutip pernyataan Abul Hasan menjelaskan bahwa semua amal ibadah akan mendapatkan balasan berupa surga. Berbeda dengan puasa, pahalanya akan bersua langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti tanpa ada penghalang apapun. Demikian kultum Ramadan yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.